2020 menjadi tahun yang sulit dilalui karena harus berpapasan dengan pandemi virus corona. Begitu banyak derai air mata, rasa duka cita, hingga asa yang harus terkubur dalam-dalam. Berkumpul dengan keluarga tercinta untuk sekedar bersanda gurau di hari-hari penting pun terasa sangat sulit, sebab kebebasan untuk bepergian terpaksa dibatasi. Inilah Kaleidoskop 2020. Pencapaian dan kebijakan Bupati Andi Setogadista Asapa dan Wakil Bupati Andi Kartini Otong di tahun sulit COVID-19. Virus corona atau COVID-19 menjadi sebuah wabah global yang menjelajahi hampir seluruh belahan negara di dunia, bahkan terdeteksi berada di tanah air merah putih ini pada 2 Maret 2020 untuk pertama kalinya. Sejak sempat merasa tenang-tenang saja oleh keberadaan virus dari kota Wuhan, negeri tirai bambu Cina, Bupati Sinjai Andi Setogadista Asapa juga terpaksa harus ikhlas mengumumkan bahwa 6 warga tercintanya dan 1 warga Bone yang sempat dirawat di Sinjai terjangkit virus corona untuk pertama kalinya pada 1 Mei 2020. Dengan adanya kasus positif ini, maka status kewaspadaan yang sebelumnya ditetapkan Pemkab Sinjai sebagai status siaga darurat menjadi status tanggap darurat atau dapat disebut bahwa Sinjai saat itu termasuk dalam zona merah kasus COVID-19. Sejak itulah virus corona merebak di Kabupaten Sinjai hingga hari ini. Untuk mengantisipasi semakin merebaknya COVID-19 pada 10 Maret 2020, pemerintah Kabupaten Sinjai menyiagakan posko tanggap COVID yang berada di kantor Dinas Kesehatan Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sinjai Utara. Posko ini melayani aduan ataupun informasi terkait virus corona dan akan mendapat tindak lanjut secepat mungkin dari petugas kesehatan. Tak hanya menyiagakan posko tanggap COVID-19, Pemkab juga mengambil sejumlah kebijakan preventif lewat rapat terbatas yang dipimpin langsung Bupati Sinjai Andi Setogadista Asapa. Dalam rapat yang berlangsung pada Senin 16 Maret 2020 ini, diputuskan beberapa kebijakan. Salah satunya, penghentian sementara seluruh aktivitas belajar mengajar di sekolah terhitung mulai 17 Maret 2020. Selain dari itu, di hari yang sama Bupati juga memutuskan melarang seluruh pegawai lingkup Pemkab Sinjai melakukan perjalanan dinas luar untuk sementara waktu. Di bawah komando Bupati Andi Setogadista Asapa terus dilakukan upaya pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 melalui pembentukan tim gugus tugas yang diketuai Kepala Dinas Kesehatan Andi Suryanto Asapa kala itu. Tepatnya pada 17 Maret 2020, terdapat 13 posko siaga COVID-19 disiagakan Bupati Sinjai dan tersebar di berbagai wilayah, baik wilayah darat, laut, termasuk di wilayah perbatasan. Di posko ini dilakukan pemeriksaan terhadap masyarakat sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona. Waktu itu tepatnya Senin 23 Maret 2020, gugus tugas pencegahan virus corona Kabupaten Sinjai juga melakukan upaya imbauan melalui publikasi keliling sebagai langkah antisipatif penyebaran virus corona. Publikasi keliling ini menekankan pemahaman kepada warga untuk tetap menerapkan jaga jarak, menghindari kerumunan, menjaga kebersihan diri, dan sebisa mungkin tetap beraktivitas di dalam rumah. Seperti pihak Dinas Kominfo dan Persandian, TNI, tim kesehatan, tim BPBD, termasuk pihak kepolisian. Pandemi corona yang perlahan namun pasti di tahun 2020 berdampak pada sejumlah sektor, termasuk membuat lesu industri usaha kecil dan menengah. Pada 1 April 2020, untuk mengantisipasi agar usaha lokal ini tidak gulung tikar, Pemkab Sinjai berinisiatif memberdayakan UKM lokal untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri atau APD yang diketahui saat itu jumlahnya sangat terbatas. Hal itu pun disambut baik para pengusaha kecil, salah satunya konveksi 3 Putri. Dari adanya pemberdayaan UKM lokal ini, pemilik usaha mengaku sangat bersyukur. Langkah itu mengingat dapat menjadi penyokong penghasilan para pengusaha kecil di tengah minimnya pemasukan dan pemesanan pakaian. Selain alat pelindung diri, pemilik usaha lokal ini bersama para pekerjanya juga mengerjakan masker kain yang telah didistribusikan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di Sinjai. Salah satu kebijakan yang patut diacungi jempol dari kepemimpinan Bupati Sinjai Andi Setogadista Asapa dan Wakil Bupati Andi Kartini Otong adalah pemberdayaan pelaku usaha lokal dan hasil produk lokal. Minggu 3 Mei 2020, Bupati yang didampingi sejumlah pejabat Pemkab
mengunjungi sentra industri kecil dan menengah pengelolaan hasil perikanan yang terletak di lingkungan Lariarea, Kelurahan Lapak, Kecamatan Sinja Utara. Kedatangan Bupati ini dalam rangka melihat langsung produk perikanan yang dihasilkan pelaku IKM lokal yang direncanakan akan dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan. Bupati mengatakan bantuan sosial yang akan dibagikan ke masyarakat terdampak COVID-19 ini sebagian besar produknya merupakan olahan pelaku IKM lokal. Hal itu dilakukan agar pelaku IKM lokal dapat tetap berdaya di tengah situasi perekonomian yang sulit akibat pandemi COVID-19. Diketahui Pemkab telah memesan 4.000 paket abon dan 2.000 paket ikan presto untuk dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk sembako di seluruh kecamatan khusus untuk tahap pertama ini. Atas adanya kebijakan Asa dan Akar ini memancarkan rasa bahagia penuh sukacita di wajah para pelaku IKM lokal. Bagaimana tidak, produk perikanan yang mereka hasilkan diborong oleh Pemkab Sinjai. Salah satu pengelola ikan perikanan Junaid yang ditemui pada Selasa 5 Mei 2020, yang produknya ikut dibeli Pemkab Sinjai, mengaku gembira dengan kebijakan tersebut. Pasalnya, pesanan produk yang didapatkan dari Pemkab ini jauh lebih besar dari yang didapatkan selama ini. Bahkan, para pengelola IKM perikanan ini sempat dirumahkan akibat rendahnya minat beli di tengah pandemi. Namun berkat adanya kebijakan Pemkab, mereka pun kembali bekerja. Pada tanggal berjalan 13 April 2020, Bupati Sinjai Andi Seto Gadis Taksapa juga mengajak seluruh masyarakat Sinjai untuk menyukseskan belanja daring atau online menggunakan aplikasi ojek online karya anak bumi Pandrita Kita. Aplikasi ojol ini dinilai mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tanpa harus keluar rumah. Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, penggunaan aplikasi ojol ini juga dapat membantu meningkatkan pendapatan harian tukang ojek online sebagai salah satu profesi yang terdampak COVID-19. Tahun 2020, pemerintah daerah terpaksa harus melakukan refocusing anggaran. Alih-alih terpaku pada keterbatasan anggaran tersebut, Bupati Andi Seto bahkan menunjukkan kepeduliannya terhadap peningkatan jaminan tenaga kerja di Sinjai di tahun sulit akibat corona ini. Tepatnya pada Kamis 11 Juni 2020, Bupati melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama di Ruja Bupati, Jalan Persatuan Raya Sinja Utara, bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sinjai, Ghazali. MOU ini merupakan komitmen Pemkab Sinjai untuk menanggung pembayaran iuran jaminan sosial untuk para tenaga non-ASN di Sinjai. Tidak hanya jaminan berupa santunan kematian, dalam komitmen bekerja sama Pemkab Sinjai ini, berbagai jaminan ketenagakerjaan lainnya juga akan diberikan, seperti jaminan kecelakaan kerja berupa biaya transportasi, biaya pengobatan dan perawatan, serta berbagai jaminan lainnya. Dari sektor kesehatan, Asa dan Akar juga berhasil mengadakan 11 ambulans di 11 desa. Pengadaan ini bukti realisasi program Bupati dan Wakil Bupati, yakni satu desa satu ambulans. Jumlah tersebut akan terus ditambah secara bertahap agar pelayanan kesehatan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terlebih yang berada jauh di pedalaman, kerap kesulitan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai. Asa dan Akar menargetkan 67 desa di Kabupaten Sinjai akan memiliki ambulans pada 2023 mendatang. Selain itu, sebanyak 907 tenaga kesehatan non-ASN yang tergabung dalam Himpunan Tenaga Sukarela Kesehatan juga menerima insentif khusus dari pemerintah Kabupaten Sinjai di bawah kepemimpinan Bupati Andi Seto Gadis Taksapa dan Wakil Bupati Andi Kartini Otong. Insentif khusus ini merupakan program unggulan Pemkab Sinjai di bidang kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesejahteraan para tenaga kesehatan non-PNS. Program ini diketahui telah berjalan sejak 2019 lalu. Dari sektor pembangunan, sebuah pasar rakyat Bonto Tengah yang ada di Dusun Macini, Desa Bonto Tengah, Kecamatan Sinjai Borong, pada Kamis 25 Juni 2020 berhasil diresmikan Bupati Andi Seto Gadis Taksapa yang hadir langsung di lokasi bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dan sejumlah pejabat Pemkab. Pasar yang menjadi impian masyarakat Desa Bonto Tengah ini terwujud meskipun di tengah pandemi. Bupati berharap keberadaan pasar ini menjadi prasarana pendukung yang melancarkan perekonomian masyarakat Sinjai Borong. Di sektor konstruksi, Bupati dan Wakil Bupati melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sinjai untuk tahun 2020 ini menyebarkan 600 lebih unit rumah layak huni untuk warga kurang mampu.
Program bernama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS ini kembali direalisasikan Pemkab dengan jumlah yang lebih banyak, guna mendorong derajat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Anggaran program ini menelan uang sebanyak 11 miliar rupiah lebih dan tersebar hampir di seluruh kecamatan. Pembangunan rumah layak huni yang diketahui rampung pada 12 Oktober 2020 telah diresmikan Bupati Sinjai Andi Setogadista Sapa. Atas adanya bantuan ini, beberapa penerima mengaku sangat bersyukur sekaligus tidak menyangka rumahnya yang dulu menjadi langganan banjir karena kerap bocor, kini dapat memberikan kenyamanan dan rasa tenang. Selain jalan, infrastruktur jembatan juga banyak dibangun Pemkab untuk menghubungkan dua wilayah yang kesulitan akses transportasi. Bupati Sinjai mengatakan, motonya bersama Ani Kartini, yaitu mewujudkan masyarakat Sinjai yang mandiri, berkeadilan, dan religius melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Moto tersebut diwujudkan salah satunya lewat perbaikan jalan dan jembatan. Olehnya itu, Bupati berharap dengan adanya pembangunan infrastruktur ini, mobilitas masyarakat dapat lebih mudah. Di sektor pertanian, pada 3 Desember 2020, Bupati Sinjai Andi Setogadista Sapa kembali menyalurkan bantuan alat mesin pertanian di 2 desa di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Telu Limpoe. Setelah sebelumnya terrealisasi 5 alsintan di kecamatan lainnya. Tahun yang diselimuti virus corona ini di Kabupaten Sinjai diketahui mendapat alokasi bantuan dari Kementerian Pertanian sebanyak 50 unit hand traktor yang penyalurannya dilakukan secara bertahap. Bantuan alsintan ini diketahui merupakan program dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Sinjai di sektor pertanian dalam rangka mempercepat penerapan teknologi prapanen maupun pasca panen, terutama yang terkait dengan percepatan dan perbaikan kualitas pengolahan tanah serta perbaikan mutu hasil pertanian. Penyerahan alsintan ini berlanjut pada 4 Desember 2020, di mana Bupati Sinjai menyerahkan bantuan pertanian ini di Kecamatan Sinjai Barat dan Kecamatan Sinjai Tengah sebanyak 9 alsintan jenis hand traktor. Dari sektor perikanan, tepatnya 28 Desember 2020, Bupati Sinjai Andi Setogadista Sapa juga tetap merealisasikan penyerahan paket bantuan alat perikanan kepada sejumlah kelompok nelayan di halaman kantor Dinas Perikanan Sinjai Utara. Lewat penyerahan ini, Bupati berharap bantuan tersebut dapat memperlancar budidaya dan hasil tangkap nelayan Sinjai. Penyerahan bantuan ini diketahui untuk mendorong kemandirian serta produktivitas kelompok usaha kelautan, di samping upaya menggalih potensi ekonomi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun pemerintah Kabupaten Sinjai dan masyarakatnya masih berkutat dengan kekhawatiran akan virus corona, sebuah kabar gembira datang pada Pemkab Sinjai yang kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD untuk tahun anggaran 2019 yang diumumkan pada Kamis 11 Juni 2020. Penghargaan WTP ini diterima langsung Bupati Sinjai Andi Setogadista Sapa dari Kementerian Keuangan yang diwakili Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sinjai Anas Wazri di Rumah Jabatan Bupati Kamis 22 Oktober 2020. Di tahun 2020 ini, tepatnya pada Senin 7 September 2020, Bupati Sinjai Andi Setogadista Sapa juga menerima piagam penghargaan dari Badan Pusat Statistik atas prestasinya sebagai kabupaten dengan respon sensus penduduk online di atas target nasional. Piagam tersebut diserahkan langsung Kepala BPS Sinjai Suparnopani di pendopo Rumah Jabatan Bupati. Piagam penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat dalam pelaksanaan sensus penduduk online di Kabupaten Sinjai yang mencapai angka 150% lebih di atas target yang ditetapkan pemerintah. Pemkab Sinjai dinilai berhasil dalam menyukseskan sensus yang dilaksanakan 1 kali dalam 10 tahun ini. Di penutup tahun 2020, Bupati Sinjai Andi Setogadista Sapa berhasil menyabet penghargaan Kepala Daerah Peduli Penyiaran Terbaik di tahun 2020 pada ajang penganugerahan KPD Awards yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Sabtu 19 Desember 2020. Pencapaian Bupati Sinjai ini berhasil mengalahkan 2 nomina terbaik lainnya, yakni Bupati Kabupaten Bone Andi Fasyar Pajalangi dan Bupati Kabupaten Luwu Utara Indah Putri Indriani. Penghargaan ini diserahkan langsung Asisten 3 Bidang Administrasi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Tautoto Tanaranggina kepada Bupati Sinjai
yang diwakili Sekretaris Daerah Akbar Mukmin. Penghargaan ini sebagai bukti kepedulian Bupati Andi Seto terhadap keterbukaan informasi lokal melalui media pemerintah. Atas penghargaan ini, Bupati Sinjai didaulat menjadi Bupati pertama di Sulawesi Selatan yang meraih penghargaan Kepala Daerah Peduli Penyiaran, setelah sebelumnya diraih oleh Wali Kota Palopo dan Wali Kota Parepare. Seluruh kebijakan dan pencapaian yang ditunjukkan pemerintah Kabupaten Sinjai di bawah nahkoda Bupati Andi Seto Gadis Taksapa dan Wakil Bupati Andi Kartini Otong memberikan rasa bangga tersendiri, terlebih di situasi yang terbilang tidak mudah akibat corona. Semoga di tahun 2021 Sinjai dapat terhindar dari wabah global ini agar tercipta rasa aman, damai, dan tenang di hati masyarakat Sinjai.